Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bertemu kembali dalam saat teduh bersama. Bahan saat teduh kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 dengan tema renungan Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Nama Yesus Termulia. Mari kita pujikan bersama. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertemu. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada suatu hari seseorang bertanya kepada seorang anak berusia 12 tahun, demikian, apa cita-citamu, nak? Saya ingin masuk TV. Mengapa ingin masuk TV? Supaya menjadi orang terkenal. Mungkin kita berpikir bahwa jawaban anak tersebut adalah lucu. Mau masuk TV supaya terkenal. Tetapi sesungguhnya menjadi terkenal atau populer adalah impian hampir semua orang. Karena terkenal atau populer adalah suatu yang dianggap membanggakan atau sebagai suatu prestasi. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang karena ingin populer atau terkenal,
Ia rela melakukan segala cara, walaupun tidak jarang harus berkorban. Yohanes 1, 19 sampai dengan 28, mengisahkan seseorang yang berkesempatan untuk terkenal, tetapi justru menolak kesempatan untuk terkenal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 nanti akan dibaca oleh Pak Yosa, merupakan dasar perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Untuk hari ini Tuhan masih tetap memberkati, memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberi hikmat pada setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yohanes Pembaptis tampil pertama kalinya, ia membuat gebrakan sehingga beritanya tersiar luas. Penampilannya yang unik, ia memakai jubah dari bulu unta, berikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan yang mungkin tidak lazim pada saat itu. Dan yang tidak kalah menarik, ia memiliki keberanian menyerukan pertobatan kepada semua kalangan. Pemimpin agama Yahudi yang disebutnya keturunan ular beludak, pada para pemungut cukai dan kepada para prajurit. Itu sebabnya orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menyelidiki siapa Yohanes Pembaptis itu. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia atau nabi yang akan datang?" Yohanes Pembaptis pun menyangkal semuanya dengan menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Inti dari jawaban Yohanes adalah menunjuk pada Mesias, sedang dirinya hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk membawa bangsanya bertobat dan menerima Mesias, Sang Juru Selamat.
Menyadari dirinya hanya alat Tuhan, maka Yohanes Pembaptis sama sekali tidak memanfaatkan keunikan dan keberanian serta kemampuan orasinya untuk menjadi populer. Karena ia merasa tidak layak. Yang harus populer adalah Yesus Sang Juru Selamat. Ia harus makin besar, tetapi aku harus kecil. Yohanes 3 ayat 30. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita merenungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita diberi kemampuan, keunikan, dan kesempatan oleh Tuhan. Apakah kita sudah mempergunakan untuk mempopulerkan Tuhan, ataukah untuk mempopulerkan diri sendiri? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah segala kemampuan setiap kami, keunikan dan kesempatan yang kami miliki, boleh menjadi sarana kesaksian tentang Engkau, sehingga banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Tolong kami ya Bapa, untuk terus kami mengenalkan nama dan kebesaran-Mu kepada sesama kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami bagaimana kami hidup, bagaimana kami harus terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar mempergunakan setiap kemampuan kita, keunikan, bahkan kesempatan untuk mempersaksikan Kristus kepada dunia, agar mereka dapat mengenal dan percaya kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.